Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Atika dengan NIM 2011102413171 dari kelas 3H Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 14, yaitu penilaian status gizi tidak langsung. Survei konsumsi makanan itu metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah serta jenis dari zat gizi yang dikonsumsi, digunakan pada individu, keluarga, hingga masyarakat. Lalu survei yang dilakukan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Tujuan dari survei tersebut yang pertama untuk umum, yaitu mengetahui kebiasaan makan dan kecukupan zat gizi dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Lalu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola khusus. Lalu yang kedua, tujuannya itu khusus, itu menentukan tingkat kecukupan jumlah konsentrasi pangan nasional dan kelompok, menentukan status kesehatan dan gizi keluarga dan individu, lalu menentukan pedoman kecukupan makanan dan program pengadaan rencana pangan. Lalu metode pengukurannya itu ada 3. Yang pertama tingkat nasional, yaitu menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional sesuai dengan tabel AKG. Lalu yang kedua itu tingkat rumah tangga, yang dengan cara pencatatan atau food account, lalu metode pendaftaran atau food list, lalu metode inventaris atau inventory metode, lalu pencatatan makanan rumah tangga. Lalu yang ketiga itu tingkat individu. Itu ada 6 cara, yaitu recall 24 jam, estimated food records, lalu food beginning, lalu dietary history, dan food frequency. Ada statistik vital, yaitu menganalisis data beberapa statistik kesehatan. Yang pertama, angka kematian berdasarkan umur. Yang kedua, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data yang berkaitan dengan gizi. Lalu penggunaan lebih sebagai bahan pertimbangan dari bagian indikator tidak langsung dalam pengukuran status gizi masyarakat. Lalu statistik vital yang pertama itu ada angka kematian berdasarkan umur, yaitu 2-5 tahun, 1-4 tahun, dan 13-24 tahun. Data yang perlu dipertimbangkan itu ada 3. Yang pertama, analisis laporan kematian dan kelahiran. Yang kedua, perhitungan hasil sensus. Dan yang ketiga adalah pendataan. Nah, penyajian hasilnya itu ada 4 cara. Yang pertama, persentase kematian anak balita terhadap kematian umur. Lalu yang kedua, angka kematian tahunan anak umur 1 hingga 4 tahun. Lalu yang ketiga, persentase kematian massa anak-anak yang terjadi pada umur 1 hingga 4 tahun. Lalu yang keempat, ada rasio angka kematian anak 1-4 tahun terhadap angka kematian bayi 1 hingga 12 bulan. Menginterpretasikan data-data yang perlu dipertimbangkan itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan mengenai pola penyakit lokal dan umur dini. Yang kedua, kejadian penyakit infeksi bakteri dan parasit pada bayi dan anak 1 hingga 4 tahun. Lalu yang ketiga, ada analisis faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi atau kurang nutrisi. Lalu statistik layanan kesehatan itu yang pertama ada puskesmas dan rumah sakit. Yang kedua ada kelemahan metode ini data bisa jadi tidak akurat, kesulitan mengumpulkan data yang kurang mampu, serta menginterpretasikan secara tepat. Lalu ada yang terakhir dibahas adalah faktor ekologi, yaitu iklim, tanah, dan transformasi. Adalah beberapa contoh yang bahwa hal tersebut ikut berpengaruh pada pemenuhan zat gizi.
Lalu sebagai bahan intervensi gizi dari penyebab malnutrisi yang akan diketahui. Lalu pengukuran faktor ekologinya itu ada 6, yaitu keadaan infeksi, konsumsi makanan, budaya, sosek, lalu produksi pangan, dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sekian penjelasan pertemuan 14 dari saya mengenai penilaian status gizi secara tidak langsung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.